Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali komentari video dari Tanpa Ragi yang judul ayat-ayat Gaza di dalam Alkitab. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Halo semua. Tahukah kamu bahwa ternyata Gaza disebut 24 kali di dalam Alkitab? Nah, pada video ini, kita akan membaca seluruh ayat tentang Gaza yang ada di dalam Alkitab, beserta beberapa ayat sebelum dan sesudahnya, supaya kita lebih mengerti konteksnya. Jadi simak sampai selesai ya. Oke, sekarang kita mulai. Nah, yang pertama adalah Kejadian 10, ayat 19-20. Dan daerah perbatasan orang Kanaan adalah dari Sidon, ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, dan Gomora, dan Adma, dan Seboim sampai ke Lasa. Inilah keturunan Ham, menurut kaum keluarga mereka, menurut bahasa-bahasa mereka, menurut tanah-tanah mereka, menurut bangsa-bangsa mereka. Yang kedua adalah Ulangan 2, ayat 20-23. Negeri ini pun dikira orang negeri raksasa, karena dahulu manusia raksasa diam di sana. Tetapi orang Amon menyebut mereka orang Zamzumim, yaitu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, dan tinggi seperti orang Enak. Tetapi Yahweh telah memusnahkan mereka dari hadapannya, dan mereka mengambil alih serta mendiami sebagai gantinya. Sebagaimana telah dia lakukan terhadap Bani Esau, yang diam di Seir, ketika dia memusnahkan orang Hori dari hadapan mereka. Dan mereka menghalau orang Hori itu, dan mendiami negeri mereka sampai hari ini. Juga orang Awi, yang diam di desa-desa sepanjang Gaza, orang Kaftor yang berasal dari Kaftor. Mereka telah memusnahkannya, lalu mereka mendiami sebagai gantinya. Gini, ntar saya mau potong guys ya. Kalau ngomong tentang Gaza, itu adalah sebuah wilayah di tepi barat. Gitu kan? Itu dipahami. Dan namanya wilayah, tentu kita akan ketahui bahwa sepanjang sejarah belum tentu dihuni oleh penduduk yang sama, ya, atau bangsa yang sama. Bisa jadi ada pergantian bangsa, misalnya bangsa yang awalnya tetap di situ berpindah, lalu diganti bangsa lain, atau misalnya yang di situ tuh dijajah atau dikuasai oleh bangsa lain, lalu bangsa itu jadi budak dan sebagainya macam. Jadi itu ngomongin Gaza adalah ngomongin tentang wilayah, ya. Dan ini harus kita pahami dulu guys, sebelum kita lanjut ke berikutnya gitu kan. Yang ketiga adalah Yosua 10 ayat 41. Dan Yosua menewaskan mereka dari Kades Barnea, bahkan sampai ke Gaza, dan seluruh tanah Goshen, bahkan sampai ke Gibeon. Yang keempat, Yosua 11 ayat 21-22. Pada saat itu Yosua datang, dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, dari Debir, dari Anab, dan dari seluruh pegunungan Yehuda, juga dari seluruh pegunungan Israel. Yosua sepenuhnya memusnahkan mereka dengan kota-kota mereka. Tidak ada lagi satupun orang Enak yang masih ada di negeri Bani Israel. Hanya beberapa tinggal di Gaza, di Gad, dan di Asdod. Yang kelima, Yosua 13, ayat 1-3. Adapun Yosua sudah tua, sudah masuk umur. Maka berfirmanlah Yahweh kepadanya, engkau sudah tua, sudah masuk umur. Sedangkan negeri yang tersisa untuk dimiliki, masih sangat banyak. Inilah negeri yang masih tersisa, yaitu seluruh wilayah orang Filistin, dan seluruh wilayah orang Geshur. Mulai dari Shihor yang ada di depan Mesir, dan sampai ke perbatasan Ekron sebelah utara. Itu diperhitungkan sebagai milik orang Kanaan. Kelima raja kota orang-orang Filistin, yaitu Gaza dan Asdod, Askelon, Gad dan Ekron, juga orang-orang Awi. Yang keenam, Yosua 15, ayat 20-21, lanjut ke ayat 47. Inilah warisan keturunan suku Yehuda, untuk kaum-kaum mereka. Yaitu kota-kota di batas terjauh dari suku keturunan Yehuda, adalah sampai ke perbatasan Edom di selatan. Kabzeel, dan Eder, dan Yagur. Ayat 47, Asdod dengan kota-kotanya dan desa-desanya.
Gaza dengan kota-kotanya dan desa-desanya, sampai ke sungai di Mesir, juga laut besar, dan pantainya. Yang ketujuh, Hakim-Hakim 1 ayat 18. Kemudian Yehuda menguasai Gaza dan daerahnya, Askelon dan daerahnya, serta Ekron dan daerahnya. Yang kedelapan, Hakim-Hakim 6, ayat 3-4. Lalu terjadilah ketika orang Israel selesai menabur, orang Midian dan orang Amalek, serta orang-orang dari sebelah timur, datang melawan mereka. Mereka berkemah di sekeliling orang Israel, memusnahkan hasil tanah itu, sampai memasuki Gaza. Mereka tidak menyisakan bahan makanan apapun di Israel, baik domba, lembu, maupun keledai. Yang kesembilan, Hakim-Hakim 16, ayat 1-3. Dan pergilah Simson ke Gaza, dan dia melihat seorang pelacur di sana, lalu datang kepadanya. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang di sini, maka mereka mengepung tempat itu, dan menyiapkan jebakan untuk ia, semalam-malaman di gerbang kota. Namun mereka berdiam diri sepanjang malam itu, dengan mengatakan, hingga terang pagi, barulah kita akan membunuhnya. Dan Simson tidur di situ sampai tengah malam, lalu bangunlah pada waktu tengah malam. Ia memegang kedua daun pintu gerbang kota itu, dan kedua tiang pintunya, mencabut semuanya beserta palangnya, meletakkannya di atas kedua bahunya, lalu mengangkat semuanya itu ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Yang ke-10, Hakim-Hakim 16, ayat 18-21. Dan Delila melihat bahwa dia telah menceritakan segala isi hatinya kepadanya. Lalu ia menyuruh memanggil para pemimpin orang Filistin, dengan mengatakan, datanglah kemari sekali ini, karena dia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu pemimpin-pemimpin orang Filistin itu datang kepadanya, sambil membawa uang perak itu. Kemudian, dia membuat Simson tidur di pangkuannya, lalu memanggil seseorang, dan menyuruhnya mencukur ketujuh kepang di kepalanya. Sehingga dia mulai menundukkan Simson, karena kekuatannya telah meninggalkannya. Lalu berserulah dia, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah dia dari tidurnya, dan berkata, aku akan bebas, dan akan meronta lepas seperti yang sudah-sudah. Namun dia tidak tahu, bahwa Yahwe telah meninggalkannya. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ mereka membelenggunya dengan 2 borgol tembaga, lalu mempekerjakan dia, untuk menggiling di penjara. Yang ke-11, 1 Samuel 6, ayat 1-3, lalu ayat 17. Adapun tabut Yahwe, berada di wilayah orang-orang Filistin, selama 7 bulan. Dan orang-orang Filistin memanggil para imam dan para penelaah, seraya berkata, apakah yang harus kami lakukan, terhadap tabut Yahwe? Beritahukanlah kepada kami. Haruskah dengan kami mengirimnya ke tempatnya? Dan mereka berkata, kalaupun dengan mengirim tabut Elohim Israel itu, janganlah kamu mengirimnya dengan tangan hampa. Karena kamu benar-benar harus membawa kembali kepadanya, persembahan penebus salah. Pada saat itulah kamu akan disembuhkan, dan akan diberitahukan kepadamu, mengapa tangannya tidak menyingkir darimu. Ayat 17, dan inilah borok-borok emas, yang telah orang-orang Filistin bayar, sebagai persembahan penebus salah kepada Yahwe. Kepunyaan Asdod 1, kepunyaan Gaza 1, kepunyaan Askelon 1, kepunyaan Gad 1, kepunyaan Ekron 1. Yang ke-13, 1 Raja-Raja 4, ayat 22-24. Dan makanan Salomo untuk sehari ialah, 30 kor tepung yang baik, dan 60 kor tepung biasa. 10 ekor lembu tambun, dan 20 lembu jantan dari padang rumput, dan 100 ekor domba, di samping rusa dan kijang, rusa hutan, dan unggas piaraan. Karena ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sungai itu, mulai dari Tifsah, sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sungai itu. Dan dia menikmati damai sejahtera, dari segala penjuru negeri dan sekitarnya. Bentar. Saya nggak tahu nih maksudnya tanpa lagi menyampaikan semua ayat kitabnya apa, saya belum tahu maksudnya gitu kan. Gini, saya mau terangkan dulu guys ya, gini. Orang-orang Filistin ya, lalu Anda coba samakan dengan orang-orang Palestina sekarang, itu nggak bisa begitu metodologi guys ya. Kalau misalnya dikatakan misalnya orang Filistin itu adalah orang yang jahat mungkin, karena telah mencungkil mata Simson misalnya. Ya.
mereka berlaku jahat misalnya, itu nggak bisa samakan dengan orang Palestina sekarang. Ambil contoh ya, orang Arab dahulu jahiliyah sebelum datang Nabi Muhammad, mereka melakukan banyak kerusakan. Orang Arab kafir Quraisy itu guys, orang Arab itu melakukan banyak kejahatan, kemaksiatan. Mereka suka bunuh anak perempuan, mereka suka bermaksiat, tarik perut, buka aurat, mau mabukan, mencuri, judi dan segala macam guys. Tapi orang Arab itu berubah ketika datangnya Nabi Muhammad. Mereka tetaplah orang Arab, tapi perilakunya berubah. Gitu. Jadi kita harus lihat ya, sepanjang sejarah itu ada orang-orang suatu kaum, bangsa yang berubah kelakuannya, ada yang tidak. Tapi rata-rata karena panjangnya sejarah, yang besar itu sifat dan kelakuannya berubah gitu. Tergantung apa yang mereka alami dan tergantung, karena kan kelakuan orang itu kan tergantung pada aspek lingkungannya juga gitu. Orang bisa pengaruh atas lingkungannya. Kalau lingkungannya baik, mudah-mudahan orang itu baik. Tapi kalau dia hidup di lingkungan yang buruk, dia akan jadi buruk guys. Kecuali kalau dia bisa mengubah lingkungan buruk itu jadi lingkungan yang baik gitu kan. Yang ke-14, 2 Raja-Raja 18, ayat 1 dan 8. Dan terjadilah pada tahun ketiga zaman Hosea, anak Ela, Raja Israel. Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda, mulai memerintah. Ayat 8, dia mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza, dan perbatasannya, dari menara-menara penjagaan, sampai kota-kota yang berkubu. Yang ke-15, 1 Tawarikh 7, ayat 20, lanjut ke 28. Dan keturunan Efraim adalah Sutelah, dan Bered adalah anaknya, dan Tahat adalah anaknya, dan Elada adalah anaknya, dan Tahat adalah anaknya. Ayat 28, dan harta milik mereka dan tempat tinggal mereka, Betel dengan kota-kotanya, sebelah timur Naaran di sebelah barat Geser dengan kota-kotanya, dan Sikhem dengan kota-kotanya, sampai ke Gaza dengan kota-kotanya. Yang ke-16, Yeremia 25, ayat 15-20. Oleh karena itu, beginilah Yahwe Elohim Israel berfirman kepadaku. Ambillah cawan anggur murka ini dari tanganku, dan buatlah bangsa-bangsa, yang kepadanya aku telah mengutus engkau untuk meminumnya. Dan mereka akan minum, lalu terhuyung-huyung dan menjadi mabuk, karena pedang yang akan aku kirimkan ke antara mereka. Kemudian aku mengambil cawan dari tangan Yahwe, dan membuat semua bangsa meminumnya, yang kepadanya Yahwe telah mengutus aku. Yerusalem dan kota-kota Yehuda, serta raja-rajanya, dan para pemukanya. Untuk menjadikan mereka runtuhan, suatu kengerian, suatu celaan, dan suatu kutukan, seperti pada hari ini. Firaun Raja Mesir, dan para pegawainya, dan pembesar-pembesarnya, serta seluruh rakyatnya. Dan semua bangsa campuran, dan semua raja negeri As, dan semua raja negeri Filistin, dan Askelon, dan Gaza, dan Ekron, serta orang-orang yang tersisa di Asdod. Yang ke-17 dan ke-18, Yeremia 47 ayat 1-7. Ini maksudnya apa coba ya kan? Guys, kita tuh perlu tahu esensi gitu. Anda mengutip ayat tentang Gaza sebanyak itu maksudnya apa? Apa Anda tidak paham bahwa Gaza itu adalah suatu wilayah yang dihuni oleh suatu kaum yang tentu sepanjang sejarah kaum itu tentu bisa berpindah. Bukan kaum itu saja bisa berganti kaum gitu. Karena ada terjadi perpindahan, migrasi, urbanisasi, ya kan? Perkawinan campur, perkawinan, dan segala macamnya gitu kan. Firman Yahwe yang datang kepada Nabi Yeremia tentang orang Filistin sebelum Firaun memukul Gaza. Beginilah Yahwe berfirman, lihatlah air naik dari utara dan menjadi aliran deras yang meluap. Dan akan membanjiri negeri serta isinya, kota dan mereka yang diam di dalamnya. Maka manusia akan berteriak, dan segenap penduduk negeri akan meratap. Dari suara derap kaki kuda para pahlawannya, dari gemuruh suara kereta perangnya, kegaduhan roda-rodanya. Bapak-bapak tidak akan mengingat lagi anak-anaknya, karena tangan mereka sudah lemas. Oleh karena hari itu telah tiba, untuk menghancurkan semua orang Filistin. Untuk melenyapkan dari Tirus dan Sidon, setiap penolong yang menolongnya. Sebab Yahwe akan menggilas orang-orang Filistin, yakni sisa-sisa yang ada di pesisir Kaftor. Ketandusan telah datang ke atas Gaza, Askelon telah sunyi. Hai mereka yang tersisa di lembah. Sampai kapan kamu akan memotong-motong dirimu sendiri?
hai pedang Yahweh. Sampai kapan engkau tidak akan menjadi tenang? Masuklah ke dalam sarungmu, istirahatlah, dan tenanglah. Bagaimana engkau dapat tenang, sedangkan Yahweh telah memerintahkannya? Ke Askelon dan ke tepi laut, kesanalah dia telah memerintahkannya. Yang ke-19 dan 20, Amos 1 ayat 6-8. Beginilah Yahweh berfirman, untuk 3 pelanggaran Gaza, bahkan untuk 4. Aku tidak akan berpaling daripadanya. Sebab mereka telah mengusir seluruh penduduk sebagai orang-orang buangan untuk menyerahkannya kepada Edom. Namun aku akan mengirimkan api ke atas tembok Gaza, dan api itu akan melahap istana-istananya. Dan aku akan membasmi para penghuni Asdod, dan dia yang memegang tongkat kekuasaan dari Askelon. Dan aku akan membalikan tanganku melawan Ekron, dan sisa-sisa orang Filistin akan binasa. Tuhan Yahweh berfirman. Yang ke-21, Zefanya 2 ayat 4-5. Karena Gaza akan ditinggalkan sunyi sepi, Askelon akan menjadi reruntuhan. Pada tengah hari, penduduk Asdod akan diusir keluar, dan penduduk Ekron akan tercabut. Celakalah para penduduk tepi laut, yakni bangsa Kreti. Firman Yahweh kepadamu, hai Kanaan negeri orang Filistin, aku akan memusnahkan engkau, hingga tidak ada lagi penduduknya. Jadi gini ya, ini adalah sepanjang sejarah itu kita mengetahui bahwa tidak mungkin Tuhan itu melakukan sesuatu hal yang keji, kejam. Misalnya dengan kita tahu yang terjadi di Gaza sekarang adalah pembantaian, genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel. Ya, harusnya mereka berperang antara tentara lawan tentara. IDF dari Israel harusnya melawan Hamas Palestina, bukan melawan penduduk sipil, bukan membunuh penduduk sipil, wanita, anak-anak. Itu bukan perbuatan Tuhan dan nggak ada hubungan dengan perbuatan ini gitu. Ya, jadi sama dulu misalnya kayak contoh kayak penduduk Sodom dan Gomora, di mana karena mereka bermaksiat, mereka itu melakukan hubungan seks sama jenis, Allah Tuhan musnahkan mereka dengan dibalikkan itu dan diganti dengan yang lain gitu, ya kan? Atau misalnya kayak anak-anaknya Nabi Nuh ketika bumi tenggelamkan oleh banjir besar. Itu kan bangsanya itu kan anak-anak Nabi Nuh itu kan musnah semua. Sampai Nabi Nuh itu buat anak lagi dan menjadi bangsa Nuh berikutnya. Jadi ada bangsa-bangsa yang dilenyapkan ya. Bukan berarti ini berlaku untuk sepanjang masa atau waktu periode yang dimaksud jadi mungkin ya sekarang ini mungkin guys. Enggak gitu loh metodologinya. Jadi kalau Tuhan mau memusnahkan suatu bangsa, itu dengan cara-cara yang tidak melalui genosida. Dengan kekejaman, enggak. Jadi Tuhan itu akan menggunakan instrumen alam. Misalnya bencana alam, gunung meletus, tsunami, dan segala macam. Bukan dengan menggunakan tangan-tangan kotor manusia. Ya, genosida. Itu bukan cara Tuhan gitu. Karena Tuhan itu terlalu hina untuk melakukan hal seperti itu. Itu harus dipahami. Jadi, genosida yang terjadi di Gaza saat ini adalah itu bukan bukan faktor Tuhan. Bukan Tuhan itu yang diramalkan akan berbuat seperti dia ini. Enggak, ini adalah untuk waktu yang lain gitu. Jadi suatu peristiwa yang kira-kira memang ya seperti kayak bagaimana bencana alam terjadi. Jadi bukan dengan menggunakan tangan-tangan manusia, guys. Yang kedua-dua dan kedua-tiga, Zaharia 9 ayat 1, lanjut ayat 5-6. Pesan firman Yahweh terhadap negeri Hadrah dan Damsyik, tempat peristirahatannya, ketika mata manusia dan semua suku Israel tertuju kepada Yahweh. Askelon akan melihatnya dan menjadi takut. Juga Gaza. Dia akan menggeliat sangat kesakitan. Bahkan Ekron, karena pengharapannya telah mempermalukan. Dan raja telah lenyap dari Gaza, bahkan Askelon tidak akan berpenduduk lagi. Dan anak haram akan mendiami Asdod, dan aku akan melenyapkan keangkuhan Filistin. Nah, kita lihat sekarang yang angkuh tuh Filistin atau Israel. Ya, itu perlu dipahami. Ya, Israel itu adalah negara kecil banget, tapi sombong minta ampun, sok minta ampun itu kan. Nah, Gaza itu mereka penjarakan, penduduk Gaza itu. Ya, mereka blokade,
mereka stop semua kebutuhan bahan pangan dan segala macam. Listrik mereka matikan dan segala macam, guys. Sehingga Gaza itu adalah semacam wilayah terisolir. Itulah saking yang punya Israel kan. Jadi ini bukan untuk meramalkan tentang kejadian sekarang ini, tidak ya. Bukan seperti itu. Terakhir, yang ke-24, Kisah Para Rasul 8 ayat 26. Dan seorang malaikat Yahweh berbicara kepada Filipus, sambil mengatakan, "Bangunlah dan pergilah ke arah selatan, ke jalan besar, yang menurun dari Yerusalem ke Gaza." Itu adalah padang gurun. Nah, itulah semua ayat tentang Gaza, yang ada di dalam Alkitab. Apa kesimpulan kamu, setelah mengetahui ayat-ayat tentang Gaza yang barusan kita baca? Ayat manakah yang paling membuat kamu terkesan? Yaitu ngomong tentang periode, ada ingat ya, dulu tuh pernah bangsa Filistin itu dikalahkan oleh Daud. Daud itu ceritanya dia menembakkan ketapel yang mengenai bangsa raksasa Filistin. Itu sudah, ramalan itu sudah lewat, udah berlalu gitu. Bukan kejadian sekarang. Jadi yang ramalan yang tadi itu ya, sampaikan bakal begitu-begitu tuh sudah terjadi di masa lalu gitu. Sudah menjadi bagian sejarah, bukan ngomong tentang masa sekarang tentunya gitu kan. Tulis jawaban kamu di kolom komentar video ini ya. Kalau lupa nomor ayatnya, kamu bisa putar ulang video ini. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati. Lagu lagi. Jadi gini ya. Pilpay ini, Tamparagi ini harusnya dia tuh, dia kan ini sedang melakukan cocokmologi, ya. Yang mana dia tuh suka sekali meremehkan atau merendahkan ilmu cocokmologi. Dia sekarang sedang melakukan cocokmologi tanpa dia sadari gitu kan. Nah, cuma bedanya dia meminta kita untuk menyimpulkan tanpa dia memberikan kesimpulan. Kalau saya nontonnya guys ya, apa ya? Kesimpulannya adalah tidak ada. Ya, ini adalah sesuatu yang coba-coba dihubungkan oleh Tamparagi dengan kejadian di Gaza sekarang. Tidak. Ini adalah ramalan atau sesuatu yang sudah jadi di masa lampau. Waktu Daud mengalahkan bangsa Filistin. Ya, jadi suatu kaum itu kadang-kadang ada masanya mereka tuh berubah. Contoh, misalnya kayak dulu tahu bagaimana kejamnya Jepang. Jepang itu dulu kejam, guys. Menjajah Asia, Jepang. Indonesia dijajah dengan kejam gitu kan. Tapi setelah mereka dibom atom oleh Amerika, di Nagasaki, mereka berubah menjadi bangsa yang sekarang ini bangsa yang tidak lagi menjajah. Bahkan mereka itu termasuk yang menggaungkan perdamaian dunia. Bahkan mereka tuh maju teknologinya. Mereka tuh adalah menjadi negara yang berubah. Dari dulu tuh negara yang kejam, dipimpin oleh kejam, sekarang menjadi negara yang menginginkan perdamaian dunia. Jadi suatu bangsa tuh berubah. Gitu guys. Masa Arab lagi saya ceritakan lagi ya. Dulu bangsa Arab tuh bagaimana di zaman jahiliyah tuh mereka tuh suka maksiat, tarik perut, bunuh perempuan dan segala macamnya. Tapi setelah datangnya Muhammad, bangsa Arab tuh berubah. Jadi bangsa Arab yang Anda lihat sekarang gitu. Jadi suatu bangsa itu akan berubah. Ada juga mungkin bangsa yang bertahan, ada. Tapi rata-rata sebagian besar bangsa itu berubah. Jadi nggak bisa dipakaikan ayat-ayat tadi itu untuk ngomong tentang bangsa Filistin atau kondisi yang jadi di Gaza dulu, ya. Waktu ayat-ayat kita turun dengan sekarang nggak bisa dibandingkan guys, karena ada fase periode masa yang berlalu dan kita harus cek betul-betul ini nubuatannya untuk kapan kejadiannya gitu. Jangan dihubungkan dengan sekarang karena itu semua itu sudah lewat. Dari kejadian-kejadian seperti bangsa Palestina dikalahkan itu sudah pernah terjadi sejarah bangsa Palestina itu dikalahkan gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.